Selamat pagi Bapak Saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. KPUD Buru Selatan kebut menyortir dan melipat puluhan ribu surat suara Pemilu 2024. Jaga netralitas TNI dalam Pemilu, Pangdam 16 Patimura temui prajurit di pelosok. Lama rusak jalan provinsi di Hatu, Maluku Tengah belum kunjung diperbaiki. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan mulai melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara untuk gelaran pemilihan umum 2024. Awal penyortiran ini dimulai dengan 53.125 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Proses sortir dan pelipatan surat suara di aula gedung kantor KPUD setempat dijaga ketat polisi. Surat suara KPU Kabupaten Buru Selatan, Ketua akan melakukan pekerjaan ini secara bertahap. Yang pertama dimulai dengan jenis surat suara PPWP sebanyak 53.125 suara. Sementara ini dikerjakan oleh tenaga sortir lipat yang Ketong rekrut. Setelah melakukan kegiatan sortir lipat, dilanjutkan dengan kegiatan pengesetan. Ada 53 relawan dilibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan dalam penyortiran dan pelipatan surat suara. Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan. Proses sortir dan pelipatan surat suara juga gencar digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. KPUD Kota Ambon kebut memproses penyortiran dan pelipatan surat suara agar selesai tepat pada waktunya untuk pemilu mendatang. Proses penyortiran dan pelipatan di Gedung Gelanggang Olahraga Karangpanjang Kota Ambon dijaga ketat puluhan personel Polda Maluku dan Polresta Pulau Ambon. Rusak atau ada kami temukan surat suara yang cacat, dalam hal ini rusak. Berapa kira-kira? Dari Pilpres punya ada? Belum kami belum melakukan data, nanti kami backup setelah nanti habis suara itu kami bikin berita acara untuk rusaknya. Sekitar berapa itu, puluhan atau? Sekitar ratusan. Ratusan ya, yang rusak? Iya. Dalam 4 hari penyortiran dan pelipatan, terdapat ratusan surat suara rusak. Pengurus KPUD Kota Ambon akan segera menyurati perusahaan pelayanan jasa untuk segera diganti. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Safrial mengingatkan seluruh prajurit TNI untuk meningkatkan netralitas menjelang Pemilu 2024. Pesan ini disampaikannya saat melaksanakan kunjungan kerja di berbagai pelosok termasuk Kenamrole Kabupaten Buru Selatan. Kepada ratusan prajurit di pelosok, Panglima Kodam menegaskan netralitas TNI adalah harga mati yang tidak dapat ditawar agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oh, belum menikah. Kenapa belum menikah? Kamu udah berangkat ini ya? Gimana kamu? Siap, izin beralih. Ini situasi politik, tahun pemilu, kita netralitas TNI adalah harga mati. Saya ingatkan selalu kepada prajurit bahwa kita sebagai unsur keamanan dan pertahanan yang ada di Kabupaten Buru Selatan ini harus menjaga netralitas itu, menjaga keberlangsungan proses demokrasi dengan baik, sehingga semua bisa berjalan dengan damai, aman, dan lancar.
Ini harapan kami. Selain prajurit, semua aparatur sipil negara di lingkup Kodam 16 Patimura juga diminta netral dalam pemilu. Jika melanggar, sanksi tegas akan menanti. Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan. Pencoblosan akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Walau begitu, Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku sudah menyiapkan tenaga medis dan fasilitas rawat inap untuk pasien gangguan jiwa, termasuk para calon legislatif atau caleg yang mengalami stres karena tidak lolos menjadi anggota DPRD. Ada sejumlah ruangan serta tempat tidur telah disiapkan pengurus Rumah Sakit Khusus Daerah Maluku, termasuk memberikan pelayanan rehabilitasi dan terapi medis. Ada juga beberapa tipe kelas perawatan yang bisa dipilih, termasuk perawatan eksklusif. Tentang caleg ya, yang istilahnya kita sediakan untuk caleg itu sebenarnya jika caleg itu mengalami gangguan jiwa, jadi bukan khusus untuk caleg semuanya, tidak ya. Kalau khusus untuk pasien jiwa. Jadi kalau caleg itu memang ternyata nanti ke depannya mereka mengalami gangguan jiwa ya, kan nggak mungkin semuanya, kan nggak gampang mendiagnosa seseorang gangguan jiwa. Jika memerlukan pelayanan atau memerlukan pengobatan di rumah sakit kami, silakan datang karena kami juga menyediakan khusus untuk jiwa seperti itu. RSK Daerah Maluku kini memiliki total 110 tempat tidur untuk pasien jiwa dan pasien non-jiwa. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.